Bab 111, Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta yang dapat melakukannya. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di tengah dunia yang berlumuran darah itu, William berbaring di pangkuan Celine. Ia tidur sangat lelap, tubuh, hati, dan jiwanya sangat lelah. Anak laki-laki itu tidak banyak tidur selama 6 bulan ia meninggalkan Lon dan hal itu telah membebani tubuhnya. Celine merasa bahwa William hanya ingin kembali ke Lon sebelum ia menutup diri dari dunia. Saat ini, ia memiliki firasat samar bahwa anak laki-laki itu tidak berniat untuk bangun dari tidurnya. Seolah-olah ia telah mengalami koma yang ia ciptakan sendiri tanpa tahu kapan ia akan membuka matanya lagi. Apakah kita melakukan kesalahan? Celine bergumam sambil membelai lembut sisi wajah William. Apakah kita terlalu mendorongmu? Apakah itu menyakitimu sedalam itu? Ia ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, tetapi tidak ada jawaban yang muncul. Wajah William yang tertidur, yang biasanya tampak damai dan menarik, kini pucat dan kaku. Dia bahkan bisa melihat kerutan tipis di sudut-sudut wajahnya, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah bocah itu masih kesakitan bahkan dalam keadaan komanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. James mendesah untuk kesekian kalinya saat dia berdiri di bukit yang menghadap Lon. Pandangannya beralih ke selatan tempat rumah Celine berada. Dia telah menerima pesan dari Celine tentang kondisi William saat ini dan itu membuatnya sangat khawatir. Seminggu telah berlalu sejak William memasuki kondisi katatonik, dan hanya ramuan nutrisi Owen yang menjaga fungsi tubuhnya. Orang tua itu memeras otaknya untuk menemukan jawaban atas masalahnya, tetapi semua solusi yang dipikirkannya menemui jalan buntu. Dia tidak berani mencoba dan membangunkan cucunya dengan paksa dari keadaannya saat ini, karena itu mungkin menyebabkan kesadarannya terhapus sepenuhnya. Aku seharusnya menunggu sampai dia lebih tua. James menyalahkan dirinya sendiri atas kebodohannya. Semuanya berjalan lancar dan aku menghancurkan semuanya. Ketika James sedang menyalahkan dirinya sendiri, suara bel mencapai telinganya. Orang tua itu mendongak untuk melihat ke belakangnya dan melihat Ella berjalan ke arahnya. Untuk sesaat, James mengira bahwa dia melihat ekspresi ketidaksetujuan di wajah kambing itu. Ketika kambing itu hanya berjarak 1 meter darinya, dia berbalik dan menendangnya. James benar-benar terkejut dan tidak punya waktu untuk membela diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa kambing yang telah dia pelihara sejak dia masih kecil, akan mencoba menendangnya ketika dia merasa sedih dan tertekan. Ella mendengus pada orang tua bodoh yang tergeletak di tanah sebelum berjalan menuju selatan. Dia baru saja tiba beberapa jam yang lalu dan mengetahui penyebab kondisi William saat ini dari Oliver. Mengetahui pelaku atas penderitaan bayinya, Ella sangat ingin memukulnya dengan keras. Namun, setelah menendang lelaki tua itu sekuat tenaga, Ella tidak tega melakukan serangan susulan. Lagi pula, sekilas ia bisa tahu bahwa James juga menderita. Setelah tiba di rumah Celine, Ella berbicara dengan Oliver dan memintanya untuk membantu memindahkan William yang sedang tidur ke kandang kambing. Meskipun Celine enggan memindahkan muridnya dari tempat tidurnya, ia tetap setuju dengan syarat Ella. Ia telah melakukan segala daya untuk membantu bocah itu bangun, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Peri cantik itu berpikir bahwa, mungkin, Ella akan mampu membangunkan William dari tidur lelapnya karena mereka berdua telah bersama sejak lama. Dengan bantuannya, William berbaring dengan nyaman di tumpukan jerami di dalam kandang kambing. Aku akan menitipkannya padamu, Ella, kata Celine setelah memastikan bahwa bocah itu tidur dengan nyaman. Meyeh. Ella mengangguk sebagai jawaban. Celine menatap muridnya satu-satunya itu sekali lagi sebelum meninggalkan kandang kambing bersama Oliver. Meskipun mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka, mereka berharap Ella akan mampu menciptakan keajaiban. Ella berbaring di samping William dan menatap wajah William yang sedang tidur dengan mata yang lembut. 5 menit kemudian, dia menempelkan dahinya ke dahi William dan memejamkan matanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seorang wanita muda dengan rambut biru muda yang panjang dan mencapai pinggangnya berjalan menuju pusat dunia yang berlumuran darah. Dari semua sudut, proporsinya sempurna dan bahkan lebih montok daripada Celine. Dia mengenakan gaun tanpa lengan seperti peri yang berkibar lembut seolah-olah angin sepoi-sepoi bertiup melewati tubuhnya. Senjata-senjata yang ada di latar belakang membuatnya tampak seperti Valkyrie yang datang untuk mengambil jiwa seorang pejuang pemberani untuk dibawa ke Valhalla. Mata ungu mudanya,
yang seterang mata William saat dia masih bayi, menatap ke kejauhan di mana sosok yang melayang dapat terlihat. Lonceng perak di lehernya berdenting lembut, seolah-olah mengumumkan kedatangannya. Dua tanduk ungu di kepalanya bersinar redup saat dia mendekati anak laki-laki yang sedang tidur yang telah dia besarkan sejak dia tiba di Lon. Wanita muda itu, yang tampaknya berusia sekitar 19 tahun, memberi isyarat dengan tangannya, dan riak-riak samar mulai muncul di bawah kakinya. Jika William bisa melihat wanita yang telah menyusup ke dalam dunianya, ada kemungkinan besar dia akan linglung bahkan dalam keadaan apatisnya karena kecantikannya yang luar biasa. Seolah ditarik oleh tali yang tak terlihat, tubuh William perlahan melayang ke arah wanita berambut biru muda itu. Ketika dia tiba di depannya, hal pertama yang dilakukan wanita itu adalah melepas tudung yang menutupi kepalanya. Ella menatap William dengan ekspresi lembut, dia merasa sedih karena anak laki-lakinya berakhir seperti ini dan menyesali kenyataan bahwa dia tidak menendang James lebih awal. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya cahaya yang dapat melakukannya, kata Ella lembut sambil memeluk William dengan penuh kasih sayang. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta yang dapat melakukannya. Sebuah singgasana surgawi muncul di udara di atasnya yang berkilauan seperti bintang-bintang di langit. Ella melayang di udara, menggendong William, dan duduk di singgasana seperti seorang ratu. Dengan tarikan lembut, dia membuka kunci gaunnya yang seperti peri yang terletak di belakang lehernya. Tubuh bagian atasnya yang indah terekspos untuk dilihat dunia, tetapi di dunia ini, hanya ada satu orang dan dia saat ini tidak sadarkan diri. Ella dengan lembut mengangkat kepala William sambil membelai sisi wajahnya. Kamu masih belum menjalani hidupmu sepenuhnya, jadi mengapa kamu begitu bersemangat untuk menyeberang ke sisi lain? Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Jika kamu ingin menyampaikan pesan kepada dunia, biarlah itu sederhana. Sesederhana kehidupan seorang gembala. Bibir William terbuka seperti yang telah dilakukannya berkali-kali di masa lalu. Wanita cantik itu tidak perlu melakukan apapun dan hanya memperhatikan dengan tatapan penuh kasih saat bayinya bergerak secara naluriah untuk menerima apa yang menjadi haknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kues harian, minum susu telah diselesaikan. Lebih besar dari, kurang dari hadiah, 5.000 poin XP. Lebih besar dari, kurang dari hadiah bonus, 10 poin dewa lebih besar dari. Kurang dari penyembuhan jiwa saat ini sedang berlaku lebih besar dari. Kurang dari kesadaran host akan perlahan pulih seiring waktu lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Serangkaian pemberitahuan muncul di halaman status William, tetapi bocah itu tidak dapat melihatnya karena dia masih pingsan. Namun, pesan-pesan ini hanya muncul sebentar sebelum menghilang dari log pesan. Sepenuhnya, sistem membuat keputusan sewenang-wenang untuk menghapus semua catatan tindakan Ella. Meskipun pesan-pesan itu dihapus, hadiah dan efek penyembuhan tetap ada. Saat ini, sistem sedang dalam proses brainstorming cerita yang dibuat-buat untuk menjelaskan dari mana poin pengalaman tambahan dan poin dewa itu berasal. Ella, yang mengingat kenangan Dewi Amaldea, mampu menggunakan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Namun, hanya ada satu kekurangannya. Dia tidak akan mengingat apapun yang terjadi saat dia berada dalam wujud surgawinya. Meski begitu, dia tidak peduli. Satu-satunya hal yang penting baginya saat ini adalah menarik William keluar dari kegelapan dan perlahan-lahan membawanya kembali ke dirinya yang bersemangat, yang dia cintai dengan sepenuh hati. Apa yang kulakukan di sini? Pikir William sambil menatap langit-langit kandang kambing yang sudah dikenalnya. Ingatannya agak kabur dan dia tidak dapat mengingat banyak hal yang terjadi setelah dia berbicara dengan Celine di dalam laut kesadarannya. Satu-satunya hal yang diingatnya adalah memejamkan mata untuk tidur. Tepat saat dia mencoba memahami bagaimana dia berakhir di kandang kambing, seekor kambing Amorian berbulu halus tiba di pintu masuk sambil membawa keranjang di mulutnya. Ella berjalan ke arah William dan meletakkan keranjang itu di sampingnya. Dia sangat senang bahwa anak laki-laki itu akhirnya bangun. William berkedip sekali, saat dia melihat kambing Amorian yang sudah tidak dilihatnya selama lebih dari setengah tahun. Tangannya perlahan terulur ke arahnya, tetapi berhenti di tengah jalan. Nalurinya mencegahnya untuk menyelesaikan gerakan itu karena dia merasa bahwa jika dia menyentuhnya, dia akan menodai sesuatu yang murni dengan tangannya yang berlumuran darah. Seolah merasakan pikirannya, Ella menempelkan sisi wajahnya ke salah satu tangan William sambil mengembik pelan. Meyeh. Petik 2 petik 2. Ella mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahu William.
Ia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya ingin dekat dengan William. Di sisi lain, bocah berambut merah itu menempelkan pipinya ke wajah Ella sambil menurunkan tangannya ke tanah. Ia ingin memeluk ibu keduanya, seperti yang selalu dilakukannya, tetapi ia takut akan melakukan kesalahan dan secara tidak sengaja. William mengangkat kepalanya. Ella dengan enggan melangkah mundur dan mengembik. Meyeh, terima kasih, Mama. Meyeh. William membuka keranjang dan melihat beberapa panekuk dan sebotol kecil madu. Saat melihat makanan itu, perutnya mulai keroncongan, tetapi ia tidak langsung makan. Ia meninggalkan kandang kambing untuk mengambil air dari sumur guna mencuci tangannya. Bocah itu selalu ketat dengan dirinya sendiri dalam hal kebersihan. Ia selalu mencuci tangannya sebelum makan, dan bahkan rasa laparnya tidak menghentikannya untuk melakukan kebersihan dasar. Setelah selesai mencuci tangannya, ia kembali ke kandang kambing dan mulai makan. Ella duduk di atas jerami di sampingnya, dan hanya memperhatikan bayinya memakan sarapan pertama yang dimakannya setelah seminggu tidur. William baru saja selesai memakan makanannya ketika Celine memasuki kandang kambing. Senang melihatmu akhirnya bangun, kata Celine. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, Tuan, jawab William. Apakah kau membutuhkanku untuk sesuatu? Celine menggelengkan kepalanya dan menilai anak laki-laki muda yang sedang duduk di atas jerami. Dia masih memiliki suasana hati yang menjauh, tetapi jauh lebih baik dibandingkan dengan saat dia tiba di Lon seminggu yang lalu. Karena kamu baru saja bangun, sebaiknya kamu santai saja dulu, kata Celine. Apa kamu punya rencana hari ini? Tidak, jawab William. Kenapa kamu tidak pulang saja untuk sementara? Aku yakin paman, bibi, dan kakekmu mengkhawatirkanmu. Petik 2. Tidak bisakah aku tinggal di sini beberapa hari lagi? William sebenarnya tidak ingin kembali ke kediaman Ainsworth saat ini. Meskipun dia tidak membenci kakeknya, dia tidak ingin berada di sekitar orang lain saat ini. Dia tidak ingin mendengar tawa. Dia tidak ingin mendengar kata-kata yang manis. Dia tidak ingin merasakan kehangatan manusia. Melihat sikapnya yang teguh, Celine tidak punya pilihan selain memberinya ruang. Baiklah, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau, tetapi kamu harus makan tepat waktu, Celine mengingatkannya. Mengerti. Petik 2. Ya, William mengangguk. Apakah aku harus memasak untukmu nanti, Tuan? Tidak, Celine menggelengkan kepalanya. Orang sakit seharusnya beristirahat dan memulihkan diri. William memahami makna tersembunyi di balik kata-kata tuannya. Celine secara tidak langsung menyuruhnya untuk menyimpan saladnya sendiri. Jujur saja, anak laki-laki itu juga sedang tidak ingin memasak apapun. Alasan mengapa ia menawarkan diri untuk memasak hanyalah untuk menunjukkan rasa hormat kepada Celine karena Celine adalah tuannya. Setelah peri cantik itu meninggalkan William sendirian, anak laki-laki itu berbaring sekali lagi di atas tumpukan jerami. Seperti yang ia katakan sebelumnya, ia tidak berniat pergi kemanapun. Yang ia inginkan adalah dibiarkan sendiri. Ia meletakkan tangannya di belakang kepalanya sambil menatap langit-langit. Entah mengapa, sejak ia bangun, ia merasa lebih tenang dan damai. Ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti ini sejak ia meninggalkan Lon untuk menemani Ezio dalam misinya. Tiba-tiba, ia merasakan sedikit tekanan di perutnya. Ella telah berbaring di samping William dan menggunakan perut anak laki-laki itu sebagai bantalnya. Tangan anak laki-laki itu bergerak tanpa sadar untuk mengusap kepalanya, tetapi berhenti di tengah jalan sebelum jatuh ke sampingnya. Maaf, Mama, pikir William. Aku takut aku mungkin tidak sengaja menyakitimu jika aku menyentuhmu. Untuk menjernihkan pikirannya, ia memulai latihan pernapasan yang telah Ezio katakan kepadanya untuk menenangkan indranya. William menghirup napas perlahan melalui hidungnya, dan mengembuskannya perlahan juga melalui mulutnya. 10 menit kemudian, ia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan menutup matanya untuk menyelam ke dalam laut kesadarannya. Ketika William membuka matanya, ia terkejut melihat bahwa di tengah dunianya, terdapat sepetak langit biru. Selain itu, ia juga merasakan bahwa aroma darah yang pekat di udara juga telah berkurang. Saat ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, ia merasakan seseorang memasuki minscape-nya. William segera memanggil Stormcaller dan mengambil posisi bertarung. Petir berderak di bila ungunya saat bayangan penyusup itu perlahan muncul di depannya. Aku tidak datang ke sini untuk bertarung, tapi kurasa ini juga bagus, kata sebuah suara yang hampir berirama saat berhenti beberapa meter dari William.
Aku penasaran untuk mengetahui seberapa jauh latihanmu telah berkembang. Jika kita berdua akan bertarung bersama, aku perlu mengetahui kemampuan bertarungmu saat ini. William dapat mendengar dirinya menarik napas dalam-dalam saat tatapannya tertuju pada wanita cantik di depannya. Dia mengira bahwa tuannya sudah sangat cantik, tetapi penyusup yang telah memasuki dunianya membuat hatinya bergetar. Butuh seluruh tekadnya untuk keluar dari linglung dan memaksakan diri untuk bertanya padanya. "Siapa kamu?" tanya William sambil mengarahkan tombaknya ke arah wanita berambut biru muda yang membuat jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. "Bagaimana kamu bisa memasuki laut kesadaranku?" Meskipun dia tidak merasakan niat jahat apapun yang datang darinya, anak laki-laki muda itu telah mengembangkan sedikit rasa paranoia. "Setelah semua yang telah dia alami dalam perjalanannya di luar Lon, aku akan memberitahumu jawabannya setelah kau mengalahkanku." Wanita cantik itu tersenyum sambil memanggil busur yang terbuat dari kristal. "Ayo, lawan aku dengan semua yang kau miliki." Dengan pernyataannya, dia menembakkan panah ajaib yang diarahkan ke dada William. Bocah itu menggunakan teknik gerakannya, Heavenly Phantasm untuk menghindar dan, pada saat yang sama, menyerang ke arahnya. Ella tersenyum karena ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan William. Dia tidak mungkin melakukan ini di dunia nyata karena dia takut William akan menerima cedera serius. Namun, karena mereka berada di dalam laut kesadarannya, dia bisa bertarung sepuasnya. Bagaimanapun, dia ingin niat membunuh William berkurang dan agar itu terjadi, dia perlu bertarung melawan seseorang tanpa menahan diri. Melihat bocah berambut merah itu berhasil melintasi jarak dalam sekejap, Ella melepaskan busurnya dan mengepalkan tinjunya. "Rasakan amukan surgawi," kata Ella dengan senyum menawan di wajahnya. "Surga terakhir." William menusukkan tombaknya dengan kuat saat kekuatan penuh Stormcaller meledak dari bilahnya yang tersihir. Seperti sambaran petir, bocah lelaki itu menusukkan tombaknya ke depan tanpa ampun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya kehabisan napas. Wanita cantik itu tidak bergerak dan dengan tenang menerima serangannya. Untuk sesaat, William merasa ingin menarik kembali serangannya karena orang di depannya terasa aneh dan familiar. Namun, perasaan ini menghilang secepat saat ia datang. William memusatkan seluruh perhatiannya pada lawan di depannya dan mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menyerang. Saat ujung tombak itu hanya berjarak 1 meter dari wajah Ella, tinjunya bergerak dan dengan santai menangkis serangan itu ke atas. Bocah itu dengan tenang melakukan tebasan ke bawah untuk mendapatkan kembali momentumnya, tetapi Ella selangkah lebih cepat darinya. Keduanya bertukar pukulan beberapa kali di dalam laut kesadaran. Tidak peduli apa yang William lakukan, dia tidak bisa menang. Tidak, itu lebih seperti lawannya menyamai tingkat kekuatannya saat ini. "Stormcaller, musnahkan musuhku." William melemparkan Stormcaller ke arah gadis berambut biru itu dan membiarkannya menyerang dengan sendirinya. Ia kemudian memanggil busur dan anak panahnya dan melepaskan rentetan anak panah yang tidak menyisakan jalan keluar. "Bagus sekali," kata Ella setuju. Tapi, tidak cukup. Ia meraih Stormcaller setelah Stormcaller itu mencoba menyerangnya dan menggunakannya untuk menangkis anak panah yang ditembakkan William. Ia kemudian menyerang ke depan dan menghunus tombak yang berusaha keras untuk melepaskan diri dari genggamannya. Tombak itu memancarkan arus petir yang kuat untuk melukai orang yang mencoba menghunusnya dengan paksa, tetapi tidak berhasil. Petir itu mengalir tanpa bahaya melalui tubuh Ella seolah-olah itu hanya angin sepoi-sepoi yang lewat. William menyipitkan matanya karena ia akhirnya mengerti bahwa lawannya hanya bersikap lunak padanya. "Seni perang Dewa Petir, bentuk 8, gumam William sambil mengarahkan busurnya ke sosok yang mendekat di depannya. "Basmi, Chryselakatos." Anak panah yang terpasang di busur bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan. Ketika William melepaskan tali itu, desisan halus yang mirip dengan desisan ular berbisa bergema di medan perang. Ella hendak menangkis serangan William, tetapi segera mengubah rencananya karena dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari anak panah yang ditembakkan William ke arahnya. Dia menghentikan serangannya tepat pada waktunya untuk melihat anak panah itu berlipat ganda menjadi ratusan salinan. Seni perang Dewa Petir, Chryselakatos, adalah jurus khusus yang dapat digunakan. William saat dia memegang busur, kemampuannya adalah untuk mengilhami anak panah dengan racun yang sangat kuat yang sangat mematikan bagi wanita. Lebih buruknya lagi, anak panah yang ditembakkan oleh skill ini akan bertambah banyak hingga ratusan. Setiap anak panah memiliki atribut yang sama dengan yang asli,
yang menjadikan skill ini serangan yang sempurna untuk sekelompok musuh. Bahkan jika anak panah itu hanya menyerempet mereka, racunnya akan langsung membuat mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan. Kau telah mempelajari trik yang cukup jahat, kata Ella dengan tenang sambil melemparkan tombak yang meronta-ronta di tangannya. Ia kemudian tersenyum dan mengulurkan tangan rampingnya di atas kepalanya. Benteng Kryo, dinding es yang besar mengelilinginya di semua sisi, dan sebuah benteng raksasa muncul di dalam laut kesadaran William. Semua anak panah yang ditembakkan William menancap di dalam dinding benteng, sementara Ella berdiri di atasnya, tersenyum pada William. Waktu bermain sudah berakhir, Ella mengumumkan. Hanya dengan satu langkah ke depan, ia muncul tepat di depan William sebelum dengan santai melancarkan pukulan sederhana. Sebelum bocah itu bahkan dapat bereaksi terhadap gerakan yang tidak dapat dipercaya oleh lawannya, pukulan Ella telah mencapainya. Tinju Ella menancap di dada William dan membuatnya terbang 100 meter dari tempatnya berdiri. Wajah William mengerut kesakitan saat menerima serangan yang tak terduga dari si cantik berambut biru. Semuanya terjadi begitu cepat hingga dia bahkan tidak sempat memahami bagaimana si cantik berambut biru bisa mendaratkan pukulan padanya dalam waktu sesingkat itu. Berbahaya membiarkan pikiranmu mengembara saat bertarung, bisik sebuah suara di telinganya. Pastikan untuk tetap fokus pada lawanmu setiap saat. Sebelum William sempat berkata atau melakukan apapun, dia mendapati dirinya terbanting ke tanah dengan wajah terlebih dahulu. Jika dia mengira situasinya saat ini tidak akan bertambah buruk, dia salah besar. Saat wajahnya terbanting ke tanah, sebuah kaki menginjak punggungnya dan memberikan pukulan kuat lainnya yang membuat lautan beriak di bawah tubuh William. Tidak seperti tuannya, Celine, wanita cantik berambut biru muda dan bermata ungu itu tidak memberi William waktu untuk pulih dan membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Dengan setiap pukulan, William merasakan inti jiwanya bergetar. Dengan setiap tendangan, pikiran anak laki-laki itu pun tercerai-berai. Ella melancarkan pukulan, dan tidak berhenti memukul William hingga anak laki-laki itu melepaskan pegangannya pada senjatanya. Stormcaller jatuh ke laut dan cahaya dari bilahnya menghilang sepenuhnya. William hendak menghantam tanah juga, tetapi sepasang lengan ramping menangkapnya dan memeluknya dengan erat. Kau menjadi sedikit lebih kuat, bisik Ella di telinga anak laki-laki yang tak sadarkan diri itu. Bagus sekali. Ella melayang ke udara. Sedetik kemudian, sebuah tahta surgawi muncul dan dia duduk di sana sambil menggendong anak laki-laki yang tak sadarkan diri itu di lengannya. Dia membuka kunci di belakang lehernya yang menyokong pakaian atasnya. Tidak akan mudah untuk mengembalikan William ke dirinya yang dulu, dan Ella mengerti bahwa pemulihan yang konsisten dan bertahap adalah pilihan yang paling optimal. Karena itu, dia bersedia memberikan dukungan penuh kepada bayinya, dan memelihara tubuh dan jiwanya untuk membantu proses penyembuhan. Tanda hubung. Kurang dari penyembuhan jiwa saat ini sedang berlangsung lebih besar dari. Kurang dari kesadaran host akan perlahan pulih seiring berjalannya waktu lebih besar dari. Tanda hubung. Ketika William terbangun, dia mendapati dirinya berada di dalam kandang kambing yang sudah dikenalnya. Bagian dalam kandang itu bermandikan cahaya jingga, karena matahari baru saja akan terbenam. Anak laki-laki itu menjadi linglung ketika sebuah ingatan yang sulit dipahami melintas sebentar di benaknya sebelum menghilang sepenuhnya. Kurasa aku melupakan sesuatu yang sangat penting, William mengerutkan kening sambil menyandarkan dirinya ke posisi duduk. Dia memejamkan mata dan berpikir lama, tetapi dia tidak dapat memahami ingatan sekilas yang muncul sesaat setelah bangun. Ketika perasaan itu akhirnya mereda, anak laki-laki itu menggaruk kepalanya dengan bingung. Jika aku melupakannya, maka itu tidak penting. Tepat saat dia hendak berdiri untuk pergi ke rumah Celine, sebuah bayangan muncul di pintu masuk kandang kambing. Ella berjalan ke arah William sambil membawa keranjang di mulutnya. Dia meletakkannya di samping anak laki-laki itu dan mengembik. Terima kasih, Mama, kata William. Meyeh, William tidak menyadarinya, tetapi Ella menyadarinya. Ketika anak laki-laki itu mengucapkan terima kasih kepadanya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Seolah-olah tubuhnya mengingat cara tersenyum, tetapi masih berkarat, dan membutuhkan lebih banyak perawatan agar berfungsi dengan baik. Mata Ella melembut karena dia tahu bahwa William yang lama mulai bangkit ke permukaan sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Anna akan mengunjungi William bersama putrinya, Eve, untuk memeriksa kondisinya.
Dia bahkan akan menempatkan Eve di samping William agar putrinya dapat mengenal sepupunya yang lebih tua dengan lebih baik. William takut menyentuh bayi itu, tetapi dia juga takut bahwa menolak rayuan Anna akan menghancurkan hati bibinya. Itulah sebabnya dia melakukan apa yang bisa dia lakukan dengan kemampuan terbaiknya dan duduk tegak tanpa bergerak sedikit pun. Dia membiarkan sepupunya yang kecil merangkak ke sekujur tubuhnya, memasukkan jarinya ke hidungnya, menarik rambutnya sedikit, dan terkadang, Eve bahkan tidur di pangkuannya. Setiap kali dia mencapai batasnya, dia akan menatap bibinya dengan memohon dan Anna akan menganggapnya sebagai tanda bahwa waktu, keluarga, mereka telah berakhir. Anna kemudian akan membawa Eve pergi dan berterima kasih kepada William karena telah bermain dengan putrinya. Dengan bantuan makanan dari Ella, William mulai membuka hatinya lagi, itulah sebabnya si bocah berambut merah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan di hadapan sepupunya yang menggemaskan, yang tampaknya sangat ingin mendapat reaksi darinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari-hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berlalu. Akhirnya, di bulan keempat, bocah lelaki itu melangkah keluar dari kandang kambing dan berjalan menuju bukit yang menghadap Kelon. Ia menghirup udara pagi yang segar dan menatap kegelapan. Langit perlahan-lahan mulai cerah di timur, tetapi matahari belum juga terbit. Lengan kirinya memeluk tubuh Ella, yang berbagi kehangatan dengannya, saat mereka berdua menunggu matahari terbit. Saat matahari akhirnya muncul di atas cakrawala, sinar pertama cahaya menerangi dunia. Mata hijau muda William, yang telah kembali jernih, bersinar seperti zamrud saat ia menikmati pemandangan dan suara dari dunia indah tempat ia dilahirkan. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya cahaya yang dapat melakukannya, gumam William. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta yang dapat melakukannya. Entah mengapa, kata-kata ini muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Ia punya firasat bahwa seseorang pernah mengatakan kata-kata ini sebelumnya, seseorang yang sangat dekat dengannya. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba mencari pemilik kata-kata ini, hanya sosok yang sulit dipahami dengan rambut biru muda yang muncul di dalam kepalanya. Meyeh, ya, Mama, matahari terbit yang indah. Meyeh, William dengan lembut membelai sisi tubuh Ella saat ia melihat kota Lon. Sebuah kota kecil di pedesaan, di mana semua orang menjalani kehidupan yang damai dan jauh dari kengerian dunia. Sepotong kecil surga di tanah yang dirusak oleh pertikaian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tuan, apakah Anda menyukainya? Tanya William. Saya memastikan untuk menggunakan semua keterampilan saya dalam memasaknya. Tidak buruk, tetapi bisakah Anda menambahkan sedikit daging lain kali? Jawab Celine. Meskipun saya seorang elf, saya bukan seorang vegetarian. Tuan, sayuran baik untuk tubuh Anda, William membalas argumen Celine. Itu membuat kulit tetap halus dan membuat Anda tampak muda dan sehat. Setelah makan, William pergi untuk kembali ke kediaman Ainsworth. Ketika anak laki-laki itu tidak lagi terlihat, peri cantik itu tersenyum sambil melirik Oliver sekilas. Si monyet Beo memutar matanya ke samping sebelum terbang ke dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan daging untuk Celine. Keduanya tidak ingin William kambuh, jadi mereka tidak berani memasak daging saat dia ada di sekitar. Meskipun merepotkan, keduanya bertahan demi murid mereka merasa terhibur oleh matahari terbit. William segera mendapati dirinya berhadapan dengan musuh yang kuat yang 2 kali lebih kuat dari Terror Han. Kenapa kau tidak memeluknya? Tanya Anna. Sepasang mata biru jernih menatapnya, dan William bisa merasakan jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya. Eyah, kata Eve sambil menatap kakaknya, dengan kegembiraan baru. Halo, Eve, jawab William dengan senyum kaku di wajahnya. Gadis berusia 2 tahun itu merangkak mendekati William saat dia kembali ke kediaman Ainsworth, yang menciptakan suasana canggung ini. William terbatuk pelan karena dia tidak tahu bagaimana menanggapi permintaan Bibi Anna. Jika itu William setahun yang lalu, dia pasti akan memeluk, meremas, dan mencium Eve hingga tak sadarkan diri. Namun, saat ini, dia takut menggendong bayi yang lembut itu karena takut dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya dan secara tidak sengaja menyakitinya. Melihat pemandangan ini, James datang untuk menyelamatkan dan mengangkat cucunya yang lucu dari lantai. William masih belum bisa mengendalikan kekuatannya karena latihannya, jelas James. Dia hanya khawatir akan menyakiti sepupunya, jadi dia tidak terburu-buru untuk menggendongnya. Anna mengerutkan kening sambil menatap keponakannya, itukah sebabnya kamu tidak bermain dengannya?
Ya, William mengangguk. Maaf, Bibi. Aku benar-benar ingin bermain dengan Eve, tetapi aku tidak ingin menyakitinya. Eve terkikik dan menjambak rambut William. Seolah-olah gadis kecil itu menantang kakaknya untuk menyakitinya. Anak laki-laki itu hanya bisa tersenyum tak berdaya saat bayi kecil itu menarik rambutnya sambil tertawa. Sementara itu, James berbisik kepada Helen dan memintanya untuk memasak sesuatu yang enak untuk merayakan kepulangan William. Namun, dia juga menambahkan agar hidangannya tidak berisi daging. Kepala pelayan mengangguk setuju dan menuju dapur. James menatap cucunya yang diganggu oleh cucunya sambil tersenyum. Setelah puas bermain dengan sepupunya yang lebih tua, Eve merasa mengantuk, jadi Anna memutuskan untuk mengembalikannya ke kamar tidur mereka untuk tidur. Ikutlah denganku, William, kata James sambil berjalan menuju ruang konferensi tanpa menunggu jawaban anak muda itu. William mengikuti di belakang kakeknya dengan ekspresi tenang. Ella memutuskan untuk tetap berada di ruang tamu untuk memberi mereka berdua privasi. Meskipun dia penasaran dengan apa yang James rencanakan untuk katakan kepada William, dia tahu bahwa akan lebih baik jika dia memberi mereka berdua ruang. Di dalam ruang konferensi, apakah kamu membenciku? Tanya James. Tidak, jawab William. Sebenarnya aku sangat berterima kasih. Terima kasih, kakek, karena membiarkanku melihat sisi gelap dunia. William membungkuk hormat kepada kakeknya. Selama 4 bulan masa pemulihannya, ia sempat memikirkan banyak hal. Di antaranya adalah mengapa James memutuskan untuk membiarkannya menemani Ezio dalam misinya. Yang dialami William adalah gegar budaya. Meskipun ia pernah mendengar dan membayangkan hal-hal seperti itu terjadi di benua selatan. Melihatnya secara langsung membuatnya mempertanyakan pengetahuan yang dimilikinya tentang dunia tempat ia tinggal saat ini. Itu adalah pelajaran menyakitkan yang membuat William putus asa. Untungnya, ada orang-orang yang peduli padanya dan menariknya keluar dari kegelapan yang telah menjebaknya. James tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap cucunya. Ia sudah tua dan mengerti bahwa beberapa kata tidak perlu diucapkan di antara sesama manusia. Aku sangat senang kau telah melepaskan belenggu yang membelenggumu, tetapi dirimu yang sekarang tidak baik, kata James dengan ekspresi serius. Kau tidak bisa menjalani hidupmu tanpa bisa mempercayai dan menyentuh orang lain lagi, jadi latihan baru harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kali ini, aku akan memberimu 2 pilihan. William tetap diam sambil mendengarkan kakeknya. Ia juga tahu bahwa kondisinya saat ini tidaklah ideal karena hal itu menghalanginya untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika memungkinkan, ia ingin memeluk sepupunya yang imut itu dan bermain dengannya juga. Pilihan pertama adalah kau harus berlatih dengan Jekyll, kata James. Ia akan mengajarimu tentang etika dan cara bersikap seperti pria sejati. Pilihan kedua adalah belajar dari Feyright. Ia akan mengajarimu cara menjadi seorang penyair, dan membantumu melepaskan emosi negatif serta sisa-sisa niat membunuh. Pilihan itu terserah padamu. Aku akan memilih pilihan kedua, jawab William dengan cepat. Menjadi pria sejati bukanlah gayaku. Karakterku akan menjadi tidak konsisten jika aku memaksakan diri untuk bersikap seperti itu. Aku baik-baik saja menjadi seorang narsisis. Ada alasan lain mengapa William memilih Feyright daripada Jekyll. Karena persepsinya yang tinggi, ia telah memahami kemampuan untuk mengetahui siapa di antara orang-orang yang pernah ditemuinya yang paling berbahaya. Satu-satunya dokter gigi, yang selalu tersenyum, berada di urutan teratas dalam daftarnya. Bahkan niat membunuh Ezio tidak mampu membuat William gentar. Namun, saat berhadapan dengan Jekyll, bocah itu selalu merasa seperti seekor babi yang akan disembelih. Benar, kan? Ini bukan ide yang buruk. James mengangguk. Kau juga bisa menggunakan kemampuan ini untuk merayu wanita-wanita cantik yang kau temui dalam perjalananmu. William hanya tersenyum melihat kakeknya yang tak henti-hentinya berusaha membuatnya membawa pulang calon-calon pengantin. Baiklah, aku akan mengatur agar dia mengajarimu besok sore. Dia selalu tidur sampai siang karena dia tampil di bar pada malam hari. Terima kasih, kakek. Sama-sama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah makan siang, William kembali ke kamarnya yang sudah lama tidak dikunjunginya. Semuanya sudah tertata rapi dan anak laki-laki itu tahu bahwa Bibi Helen telah membersihkan kamarnya secara berkala. Di mejanya, beberapa buku berisi informasi tentang benua Silvermoon terlihat bertumpuk satu di atas yang lain. Namun,
Satu tumpukan yang menarik perhatian William adalah surat-surat yang tersusun rapi di sisi kanan mejanya. Mata anak laki-laki itu terbelalak kaget saat ia langsung mengambil surat-surat itu di tangannya. Seperti yang ia duga, semua surat itu milik ibunya, Arwen. William merasakan sedikit sakit di hatinya saat membayangkan tidak dapat membalas surat-suratnya. Ia merasa tidak enak karena beberapa tahun telah berlalu dan komunikasi mereka pun terhenti. "Maaf, Ibu," gumam William saat membuka surat pertama sesuai tanggal surat itu sampai. Ia berencana untuk membaca semuanya dan menulis surat balasan sesegera mungkin. Saat ia membaca surat-surat itu satu persatu, Ella berbaring di sampingnya dengan mata terpejam. Ia berencana untuk tidur siang untuk memulihkan tenaganya. Bulan-bulan yang dihabiskannya bersama William juga menguras jiwanya saat ia menggunakan kekuatan lonceng Antanasia. Karena William sudah merasa lebih baik, ia memutuskan untuk mengejar ketertinggalan istirahatnya yang sangat dibutuhkan dan membaca surat Arwen di lain waktu. Beberapa jam berlalu sebelum anak laki-laki itu selesai membaca semua surat yang dikirim Arwen kepadanya. Emosi yang rumit muncul dari dadanya saat ia pergi ke mejanya untuk menulis balasan kepada ibunya. Tampaknya James telah menulis beberapa surat kepada Arwen dan menjelaskan bahwa William saat ini sedang berlatih. Meski begitu, hal itu tidak menghentikan Arwen untuk mengirim surat sebulan sekali. Ia berharap salah satu suratnya akan tiba selama masa istirahat putranya sehingga ia dapat membalasnya. Sayangnya, Skyla selalu datang di waktu yang tidak tepat dan tidak dapat bertemu William. Bangau itu juga tidak ingin mengganggu latihan anak laki-laki itu, jadi ia hanya meminta James untuk memberikan laporan bulanan tentang latihan William kepada Arwen. Saat William fokus menulis suratnya, ia tidak menyadari bahwa matahari telah terbenam. Kalau saja ketukan di pintu tidak mengganggu konsentrasinya, dia pasti masih bisa menulis suratnya. "Tuan muda, sudah waktunya makan malam," kata Helen sambil tersenyum. "Terima kasih, Bibi Helen," jawab William. "Saya akan ke ruang makan sebentar lagi." Setelah makan malam, William hendak kembali ke kamarnya ketika dia mendengar suara bangau yang sudah tidak asing lagi dari luar rumah. Anak laki-laki itu langsung berlari keluar pintu dan tepat pada waktunya untuk melihat Skyla mendarat beberapa meter dari pintu utama rumah. Bangau bulan perak itu menatap William dengan tatapan, "Akhirnya kau di sini," saat ia mengeluarkan teriakan lembut sebagai salam. "Kakak," William berlari ke arah burung bangau setinggi 2 meter itu dan hendak memeluknya, tetapi berhenti di tengah jalan. Ia masih belum pulih sepenuhnya dari belenggu mental yang menghalanginya untuk berhubungan intim dengan siapapun selain Ella. Baru sejam yang lalu, ia memikirkan cara untuk mengirim suratnya ke benua bulan perak. Ia tidak ingin Arwen menunggu sedetik pun dan hendak meminta kakeknya cara alternatif untuk mengirim surat itu. Untungnya, seorang kurir ekspres telah tiba untuk menjawab doanya. William dengan hormat mengundang Skyla ke taman dan membawakannya makanan. Ia kemudian menunggu dengan sabar hingga Skyla selesai makan sebelum mulai bertanya tentang ibunya dan apa yang telah dilakukannya selama beberapa tahun terakhir. Meskipun burung bangau itu kelelahan karena perjalanannya, ia masih berbicara dengan William dan berbagi sedikit gosip tentang benua bulan perak. Burung bangau itu juga memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang William. Sebagai binatang yang sangat cerdas, cukup mudah baginya untuk melihat perubahan-perubahan ini. Namun, ia tidak bertanya lebih jauh karena ia juga mengerti bahwa ini adalah bagian dari pertumbuhan William. Keduanya berbincang hingga tengah malam sebelum bangau meninggalkan bocah itu untuk mencari lebih banyak makanan. Skyla berencana untuk beristirahat seharian penuh sebelum perjalanan pulangnya ke kota suci Nitvi Aetel. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat bahagia setelah akhirnya bertemu William. Setelah waktu yang sangat lama, ia akhirnya dapat menyampaikan surat tulisan tangan William kepada Arwen yang telah sangat merindukannya selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, Ella, Anna, Eve, dan Skyla duduk di taman sambil mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan William. Ia tengah merekam lagu-lagu menggunakan kristal perekam bermutu tinggi yang diberikan James atas permintaannya. Karena ia selalu terjebak di dalam kamar rumah sakit di bumi, William memutuskan untuk memiliki beberapa hobi seperti bermain gitar untuk menghabiskan waktu. Ia cukup ahli dalam hal itu, jadi ketika ia memperoleh job kelas Bard, ia memutuskan untuk merekam beberapa lagu untuk Arwen. Dengan cara ini, ibunya akan selalu mendengar suaranya dan tidak terlalu merindukannya. Berkat kekuatan job class, keterampilan bermain William meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu,
suaranya menjadi lebih halus dan lebih memikat. Lagu-lagu yang ia rekam adalah lagu-lagu Disney yang ia sukai sejak ia masih kecil. Lagu-lagu seperti Do You Feel the Love Tonight, Fly the Distance, My Whole New World, dan Beauty and the Beast. Ana cukup penasaran tentang bagaimana William mempelajari lagu-lagu ini karena ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Anak laki-laki itu hanya berkata bahwa ia mendengar lagu-lagu itu selama perjalanannya di luar Lon. Lagu-lagu itu seperti lagu pengantar tidur bagi Hawa dan gadis kecil itu tidur dengan tenang sementara William sedang melakukan konser tunggalnya. Malam itu, Skyla melebarkan sayapnya dan memulai perjalanannya menuju benua Silvermoon. Ia sangat terburu-buru untuk kembali ke rumah dan membiarkan Arwen mendengarkan pertunjukan putranya. Bangau itu tahu bahwa pasangannya akan menangis bahagia saat mendengar lagu-lagu William. Dan itu membuat tekadnya untuk kembali secepat mungkin semakin kuat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, Feyright duduk di samping William saat ia mengajarinya cara yang benar untuk tampil di depan orang banyak. Saat kau menyanyikan sebuah lagu, kau harus tersenyum, kata Feyright sambil memegang kecapinya. Kau mungkin tidak percaya, tetapi saat kau tersenyum, hatimu juga ikut tersenyum. Ini akan memperkuat lagu-lagu kita karena kita para penyair harus selalu bernyanyi dari hati. Semakin kuat emosi, semakin kuat kekuatan lagu-lagu kita. Dengan sebuah lagu, kita dapat meningkatkan moral pasukan, atau membuat mereka menangis terseduh-seduh. Kita bisa membuat hati para wanita terpesona, atau membuat anak-anak menari mengikuti alunan musik kita. Itulah kekuatan musik, dan berani kukatakan bahwa itu adalah salah satu anugerah terindah yang diberikan para dewa kepada kita, makhluk fana. William mengangguk setuju. Musik telah menjadi salah satu teman setianya selama masa-masa sulit dalam hidupnya. Yah, karena kita berdua sudah tampan, kita tidak perlu memperbaiki wajah kita, Feyright tersenyum. Namun, kita harus selalu tampil rapi, terutama saat tampil di depan orang banyak. Pakaian gembala lusuhmu itu tidak akan cocok. Feyright menggelengkan kepalanya karena meskipun William terlihat tampan, selera busananya sangat buruk. Sebagai seorang fashionista, dia tidak bisa menerima selera berpakaian pemuda itu. Dengar, meskipun aku tahu kau seorang penggembala, saat kita bersama aku harap kau berpakaian seperti seorang pemain, perintah Feyright. Aku tidak ingin rekan-rekanku menyebarkan gosip bahwa muridku adalah anak laki-laki kasar yang bahkan tidak memiliki sedikit pun profesionalisme dalam dirinya. Begitu aku mendengar kau tampil mengenakan pakaian penggembala, aku bersumpah akan menghajarmu sampai kau lupa namamu. Apa aku sudah menjelaskannya dengan jelas? William menganggukkan kepalanya sekali lagi. Meskipun dia tidak menganggap memainkan lagu sambil mengenakan pakaian penggembala adalah hal yang besar, dia tidak ingin menyinggung instrukturnya saat ini. Anak laki-laki muda itu saat ini memegang kecapi yang mirip dengan yang ada di tangan Feyright. Satu-satunya perbedaan adalah kecapi William lebih indah. James telah mengobrak-abrik harta karunnya dan menemukan beberapa alat musik seperti harpa, seruling, mandolin, kecapi, dan beberapa lainnya yang telah diambilnya dari kam bandit yang telah diserbunya. Setelah merenung sejenak, William memutuskan untuk mengambil semuanya. Karena dia seorang penyair, dia bisa memainkan semua alat musik dengan bantuan job kelasnya. Karena itu, mengambil harta karun ini dari kakeknya adalah pilihan yang paling ideal. Feyright dan William belajar di taman, karena peri itu ingin dikelilingi oleh hal-hal yang indah saat dia tampil. William tidak menyangka Feyright sangat ahli dalam keahliannya. Anak laki-laki itu berpikir bahwa lagu-lagunya sudah cukup bagus, tetapi ketika dia mendengar peri itu bernyanyi, dia merasakan jiwanya dibawa dengan paksa ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Ke medan perang yang megah, ke lembah-lembah yang indah, tempat tinggal yang tersembunyi, dan mengintip hubungan asmara yang romantis. Feyright melakukan semuanya, dan dia melakukannya dengan sangat alami sehingga William merasa iri dengan bakat musiknya. Kau bisa memujiku, tahu. Feyright memberinya senyum menggoda. Aku tidak akan meminta bayaran tambahan untuk lembur. Kau hebat, maestro, puji William dari lubuk hatinya. Kuharap aku bisa tampil sepertimu. Jangan khawatir, saat aku selesai denganmu, kau akan bisa tampil di hadapan raja dan kaisar. Feyright mengibaskan rambutnya seperti seorang narsisis. Terkadang, yang perlu kau lakukan hanyalah membiarkan hatimu berbicara saat kau bermain. Ingatlah ini, muridku tersayang,
musik adalah bahasa universal umat manusia. Roh biasanya tidak berbicara kepada siapapun, tetapi saat kau memainkan lagu untuk mereka, mereka akan mulai menari. Berkat ajaran pribadi Feyright, William mampu melepaskan semua emosi yang terpendam di dalam hatinya. Setiap kali ia menyanyikan sebuah lagu, ia bisa merasakan dirinya melepaskan semua kekhawatirannya, dan itu membuatnya merasa damai. Ella, Anna, Eve, dan Helen adalah penggemar beratnya. Mereka selalu menyempatkan diri untuk mendengarkannya bernyanyi di taman, dan William senang ditemani mereka, meski bernyanyi sendiri itu menyenangkan kadang-kadang, bernyanyi untuk orang lain membuatnya lebih bahagia. Terkadang, Eve merangkak ke arah William dan menarik pakaiannya. Di lain waktu, Eve akan meraih kecapi William dan menyentuh senarnya. Kejadian-kejadian yang berharga ini membantu William untuk lebih mengendalikan emosinya yang sangat membantu pemulihannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hampir setengah tahun telah berlalu sejak William memulai pelatihan Bard-nya dengan Feyright. Pertukaran surat antara dia dan Arwen terus berlanjut tanpa henti. Dengan setiap surat yang dibukanya, dia merasa lebih dekat dengan ibunya yang berada ratusan mil jauhnya darinya. Keduanya menjadi sangat dekat melalui pertukaran surat ini, dan cinta anak laki-laki itu kepada ibunya tumbuh setiap hari. William memeluk Skyla erat-erat, dan Skyla menciumnya sebelum terbang ke langit. Dalam surat terakhirnya, anak laki-laki itu mengirimkan kristal perekam dengan lagu-lagu yang dinyanyikannya kepada ibunya. Arwen menyukai hadiah dari William dan memainkannya setiap hari. "Kakak, selamat jalan dan katakan pada ibu aku mencintainya," teriak William sambil melambaikan tangan ke arah burung bangau di langit. Skyla menjawab dengan teriakan setuju dan mengitari William sekali sebelum terbang ke arah benua bulan perak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dengan bantuan sang maestro, bocah berambut merah itu mampu melepaskan diri dari belenggu yang mencegahnya berhubungan intim dengan orang lain. Terkadang, Half-Elf bertanya-tanya apakah semuanya akan berakhir berbeda jika ia memilih Jekyll dan bukan Feyright. Ia merasa bahwa ia mungkin akan kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya jika ia memilih dokter gigi sebagai instrukturnya dan bukan penyair lincah yang mengajarinya kekuatan musik. Twinkle twinkle, little star, how I wonder where you are. William bernyanyi sementara Eve duduk di pangkuannya. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Eve membuat suara-suara bayi acak saat ia mencoba bernyanyi bersama William. Mereka berdua menjadi dekat setelah kakak laki-lakinya mulai membuka hatinya kepada orang lain lagi. Jauh di dalam hatinya, William sangat bahagia karena dia senang menghabiskan waktunya dengan anak-anak. Dia sekarang dapat mengendalikan emosinya sepenuhnya, dan memeluk Eve dengan penuh perlindungan. "Kalian berdua benar-benar menjadi dekat," kata Anna sambil tersenyum saat dia berjalan ke arah mereka. "Aku mulai merasa cemburu, Mama," Eve bertepuk tangan saat dia memanggil ibunya. Anna menggendong putrinya dan mencium pipinya. "Apakah kamu sudah menjadi anak yang baik?" Eve mencium pipinya sebagai balasan dan Anna mengelus putri kesayangannya. William menyaksikan kejadian ini dengan senyum di wajahnya saat dia berdiri dari tanah. Meskipun dia ingin tinggal, masih ada beberapa hal yang perlu dia lakukan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada bibinya dan menuju ke lembah tempat ternak sedang merumput. Kemarin, ia membeli senjata yang direkomendasikan sistem kepadanya dari God Shop. Senjata ini berisi job class yang sudah lama diinginkan William. Berkat kupon diskon 90%, God Points yang diperolehnya selama menjalankan misi, dan bonus God Points yang diperolehnya melalui upaya mengatasi kelemahannya, ia dapat membeli senjata ini dari toko. Sistem telah lama berpikir keras untuk mencari alasan yang tepat untuk memberikan William poin God tambahan yang entah dari mana ia terima, dan memutuskan untuk mengatakan bahwa itu adalah poin bonus yang diberikan kepadanya setelah ia dapat pulih dari kondisi sebelumnya. Setelah memperoleh job class dari senjata tersebut, William memahami bahwa cara kerjanya sama dengan profesi lain yang telah dikuasainya sejauh ini. Karena itu, ia ingin seorang master mengajarinya cara memanfaatkan kekuatan baru ini secara maksimal. Ia percaya bahwa jika ia menguasai job class ini, ia akan dapat bekerja sama dengan Ella untuk mengatasi sebagian besar kesulitan. "Tinggal beberapa bulan lagi dan aku akan meninggalkan Lon," gumam William sambil melihat ke arah ibu kota kerajaan Helan. "Aku akan segera menemuimu lagi, St." William tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di tempat perlindungan ini selamanya karena dia harus bertemu ibu dan ayahnya di benua bulan perak. Namun, kali ini,
dia tidak takut lagi. Dia telah mendapatkan kembali tujuannya dan cahaya di hatinya sekarang lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu tidak akan mudah hilang oleh kegelapan yang telah menguasainya beberapa waktu lalu. Anak laki-laki itu tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa mengubah dunia dan menjadikannya tempat yang lebih baik. Dia tidak cukup kuat untuk melakukan itu. William mengerti bahwa dia harus menjelajah keluar Lon untuk meninggalkan jejaknya di dunia. Meskipun dia akan menghadapi kesulitan, tantangan, dan orang-orang yang lebih kuat darinya di sepanjang perjalanannya, dia akan tetap berjalan di jalan yang telah dipilihnya. Karena dia tidak sendirian, dia bukan anak laki-laki yang sama seperti saat dia kembali ke bumi. Terjebak di dalam kamar rumah sakit, menunggu hari ketika dia akan menghembuskan napas terakhirnya. Ada orang-orang yang mencintainya, peduli padanya, dan mendukungnya. Dia juga memiliki kawanan yang akan berdiri bersamanya saat dia menghadapi pertempuran yang tak terelakkan yang tidak dapat dia hindari. Tentu saja, dia tidak berencana untuk kalah dalam pertempuran ini. Dia akan menghadapinya dengan segala yang dimilikinya. Jika dia tidak bisa menang, dia akan lari dan memanggil kakeknya. Memanggil bala bantuan bukanlah hal yang melanggar aturan dan William baik-baik saja dengan duduk di pundak para raksasa. Dia akan membalas dendamnya saat dia naik level dan menjadi lebih kuat. William terkekeh saat memikirkan pikiran-pikiran bodoh ini, bayangan dirinya bersembunyi di belakang punggung James saat lelaki tua itu meninju musuh-musuhnya hingga mati membuatnya tertawa terbahak-bahak. Ella berdiri di samping William dan menatap ekspresi bahagia di wajahnya. "Ayo pergi, Mama," William menyeringai sambil menunjuk matahari di kejauhan. Di dunia pedang dan sihir ini, tempat petualangan berjalan liar dan bebas. Legenda kita akan segera dimulai. Maya 4 tahun telah berlalu sejak William kehilangan kekuatannya selama ujian keberanian. Banyak hal terjadi di kerajaan Helan selama masa ini. Seperti yang diramalkan James, setelah Raja menyelesaikan akibat dari Bistide, ia mengirim mereka yang telah melakukan pelayanan berjasa untuk merebut kembali tanah yang telah kehilangan pemiliknya. Karena tindakan langsung James, Fusia dan Sinar jatuh di bawah kendali Lon. Para bangsawan membuat keributan, tetapi Raja menenangkan mereka dengan jasa yang diperoleh James selama pertempuran di benteng Winkeep. Tentu saja, itu hanya alasan Raja. Ia tahu bahwa berurusan dengan James itu menyebalkan, jadi ia memutuskan untuk menutup mata terhadap tindakannya. Selain itu, Orobro bukan hanya untuk pertunjukan. Itu adalah pasukan satu orang yang dapat dengan mudah menandingi naga banjir dalam pertempuran hidup dan mati. Para bangsawan yang telah merebut kembali tanah di dekat perbatasan Lon memutuskan untuk mengirim banyak hadiah kepada James untuk menunjukkan bahwa mereka ingin hidup berdampingan dengan damai. Cedric juga telah menerima kenyataan bahwa tidak mungkin ia dapat membangun kembali Fusia dengan para penyintas yang tersisa. Ia akan berbohong jika mengatakan bahwa ia tidak merasa sedih dengan situasi saat ini, tetapi Leah meyakinkannya bahwa ini adalah yang terbaik. Untuk melupakan sakit hatinya, Cedric meminta James untuk membantunya pergi ke benua tengah, sehingga ia dapat mendaftar di salah satu akademi mereka. James menyetujui permintaannya dan memberinya dana yang ia butuhkan. Raja juga memberi perintah agar benteng Windermere dibangun kembali, dan bahkan menyusun rencana untuk membuat benteng yang akan berhadapan langsung dengan tanah terlarang. Ia tahu bahwa jika Bistide terjadi lagi, kota-kota dan desa-desa yang baru dibangun akan sekali lagi terhapus dari muka peta. Para bangsawan yang telah mengklaim wilayah barat mendukung rencana ini dan bahkan menyumbangkan beberapa ribu emas dari perbendaharaan mereka sendiri untuk mempercepat pembangunan benteng. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebuah bukit yang menghadap ke Lon, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun duduk di atas seekor kambing Amorian. Ia menggendong seorang gadis berusia 3 tahun di tangannya, sambil menunggu matahari terbit. Gadis kecil dalam pelukannya itu tertidur dengan damai tanpa beban apapun di dunia ini. Ia adalah harta karun keluarga Ainsworth, If von Ainsworth. Meyeh, Ella mengembik pelan. If, waktunya bangun, kata William sambil menepuk-nepuk pipi sepupunya itu pelan. Matahari akan segera terbit. Kelopak mata gadis kecil itu berkedip-kedip. Sepasang mata biru polos, yang lebih indah dari batu safir, menatap William dengan mengantuk. Selamat pagi, If. William tersenyum pada gadis kecil yang manis itu. If menatapnya beberapa detik sebelum memejamkan mata untuk kembali tidur. Bibirnya bergerak cemberut karena terganggu dalam tidurnya. William hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya sambil menatap matahari terbit.
Ia tak mungkin memaksa sepupunya yang menggemaskan itu untuk menikmati matahari terbit. Bersamanya, saat menikmati cahaya pagi, ia mendengar langkah kaki datang dari belakangnya. Dilihat dari berat setiap langkahnya, William menilai bahwa itu tak lain adalah kakeknya, James. "Sayang kecil kita masih tidur?" tanya James sambil berdiri di samping Ella dan William. "Ya," jawab William. Ia bangun semenit yang lalu, tetapi memutuskan untuk kembali tidur. "Kalau begitu biarkan ia tidur," kata James penuh kasih sayang. "Gadis-gadis butuh tidur kecantikan mereka." "Memang," William setuju. "Kalian berdua terlalu memanjakan Eve." Anna berjalan menuju ayah mertua dan keponakannya dengan senyum di wajahnya. "Aku khawatir tak seorang pun berani mendekati Eve saat ia sudah cukup umur dengan kalian berdua menjaga pintu depan." Jika ada yang berani mendekati cucu perempuanku tersayang, aku akan mematahkan kakinya," James mendengus. "Hanya kaki mereka, akan lebih baik jika kita mematahkan lengan mereka juga," usul William. "Sepupuku yang manis itu terlalu berharga. Bagaimana jika bajingan-bajingan itu mencoba menyentuhnya dengan tangan mereka yang kotor? Memang, kita harus mematahkan lengan mereka juga." "Benar, tidak." Anna melotot ke arah duo yang terlalu protektif itu. "Kalian berdua sebaiknya tidak menghalangi kehidupan cintanya." "Oke, baiklah." Kedua pria itu saling melirik. Jelas, mereka hanya setuju di permukaan, dan pasti akan melumpuhkan siapapun yang berani menyentuh Eve saat dia dewasa. Keheningan dini hari itu dipecahkan oleh teriakan seekor bangau putih. William mengangkat kepalanya dan melihat binatang roh yang sudah dikenalnya yang pertama kali mengunjungi Lon saat dia berusia 10 tahun. Semenit kemudian, bangau setinggi 2 meter itu mendarat di samping Ella dan menatap William dengan tatapan lembut. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Kakak Skyla," sapa William sambil tersenyum. "Bagaimana kabar ibu? Apakah dia baik-baik saja?" Bangau putih itu menganggukkan kepalanya. William mengembalikan Eve yang sedang tidur kepada Anna dan turun dari punggung Ella. Ia kemudian membelai kepala bangau putih itu sebelum mengambil bungkusan yang diikatkan di kaki Ella. James dan Anna saling berpandangan dan kembali ke kediaman bersama. Mereka ingin memberi William privasi untuk membaca surat ibunya. "Kakak, ada beberapa hal yang harus kulakukan hari ini, jadi aku baru bisa menulis surat balasan sekitar tengah hari," kata William dengan nada meminta maaf. Bangau putih itu mengelus sisi wajah William sebelum memberinya tatapan, "Aku mengerti." Ia kemudian mengembangkan sayapnya untuk terbang menuju sungai di mana ia akan menangkap ikan dan beristirahat, sambil menunggu William menulis suratnya. William membuka surat itu di tangannya, sementara Ella menyandarkan kepalanya di bahu William. Seolah-olah dia ingin membaca surat yang dikirim oleh ibu bayinya. Seperti biasa, William membacakan surat itu dengan suara keras agar Ella juga bisa mendengar isinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Untuk William tercinta, musim semi telah tiba di Nithvi Aetel dan bunga-bunga bulan perak telah mulai mekar. Aku berharap kamu bisa melihatnya, tetapi itu harus menunggu sampai kamu cukup umur untuk bepergian ke benua bulan perak. Kakek dan nenekmu baik-baik saja dan mereka menyukai hadiah yang kamu kirim terakhir kali. Mereka masih terpesona oleh rekaman yang kamu kirim juga. Mereka bahkan memastikan untuk memutarnya setiap kali ada tamu di rumah kami. Kedua muridku juga menyukai nyanyianmu dan cukup penasaran tentang siapa yang menggubah lagu-lagu yang kamu nyanyikan. Aku tahu itu mungkin merepotkan, tetapi bisakah kamu mengirim lebih banyak lagu rekaman di surat-suratmu berikutnya? Aku berjanji untuk memperlakukannya lebih baik daripada pusaka keluarga kita sendiri. Karena mereka semua tahu bahwa aku sedang menulis surat, mereka mengharapkanmu untuk mengirimkan setumpuk hadiah lagi saat Skyla kembali ke sisiku. Aku tahu ini sedikit merepotkan, tetapi lakukan yang terbaik, oke? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William terkekeh saat membaca bagian tentang kakek neneknya. Dia juga pernah bertukar surat dengan mereka di masa lalu dan dia mengetahui bahwa mereka lebih eksentrik daripada kakeknya James. Karena dorongan Ella, dia sekali lagi memfokuskan perhatiannya untuk membaca surat di tangannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jika aku ingat dengan benar, pada saat surat ini tiba di Lon, kamu akan mempersiapkan perjalananmu menuju ibu kota kerajaan Helan untuk mendaftar di Akademi Kerajaan. Aku tidak begitu paham dengan kualitas pendidikan di kerajaan manusia, tetapi aku berdoa agar kamu belajar banyak selama tinggal di akademi. Ingat, pergilah ke sana untuk belajar dan bukan untuk bermain-main dengan gadis-gadis.
Kamu masih terlalu muda untuk itu, jadi kamu harus fokus pada pelajaranmu. Jangan seperti ayahmu yang menarik semua jenis wanita di kiri dan kanan. Skyla lebih mengenal kerajaan Helan daripada aku, jadi aku yakin dia akan dapat mengirimkan surat-suratku kepadamu secara berkala. Kekasihku, aku merindukanmu, dan aku menantikan hari di mana aku dapat memelukmu. Sampai saat itu, jaga dirimu tetap aman dan pastikan untuk menjauhi bahaya. Sampaikan juga cintaku kepada Ella. Aku selamanya berterima kasih atas cinta yang telah diberikannya kepadamu selama ini. Tolong, bawa dia bersamamu saat kau mengunjungiku di Nithvi Aetel. Aku berharap dapat mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Semoga berkat Dewi Bulan menyinarimu setiap malam. Selamanya mencintaimu. Arwen Aenarion Ainsworth. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mencium surat itu setelah membacanya. Matanya berkaca-kaca saat ia melipat surat itu dengan hati-hati sebelum meletakkannya di dalam cincin penaklukan. Mama, setelah beberapa tahun, kita akan pergi ke benua bulan perak untuk mengunjungi ibu, kata William lembut. Meyeh, Ella menganggukkan kepalanya. Ia juga menantikan pertemuannya dengan ibu kandung William. Jika Ella dapat berbicara dengan Arwen secara pribadi, ia akan berterima kasih padanya karena telah membawa William ke dalam hidupnya. Tanpa bayinya, ia akan menjalani hidupnya sebagai kambing Amorian biasa dan tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengalami hal-hal yang telah ia alami selama ia berada di sisi William. Tuan, Celine membelai sisi wajah William. Sudah 4 tahun berlalu, dan efek rah budak itu akhirnya hilang dari bocah berambut merah itu. Apakah kau membenciku? Tanya Celine. Ia menatap bocah tampan di depannya dan menunggu jawabannya. Aku akan berbohong jika aku berkata tidak. Tuan, jawab William jujur. Meskipun aku merasa sedikit kesal padamu, aku tidak akan melupakan bahwa kau memperlakukanku dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Aku sangat bersyukur telah menjadi muridmu. Celine tersenyum dan menepuk kepala bocah itu. Aku akan melepaskan kerah itu sekarang. Kau pasti muak dan lelah memakainya selama ini. Peri cantik itu hendak melepaskan kerah dari leher William, ketika bocah itu memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Biarkan saja, Tuan. William tersenyum nakal pada Celine. Bukankah kau mengatakan padaku bahwa ini adalah hadiahmu untukku? Karena ini adalah hadiah, kau tidak boleh mengambilnya kembali. Oh, kau sangat suka menjadi budakku. Celine mengangkat sebelah alisnya. Itu adalah hadiah pertama yang kuterima darimu, Tuan. Tentu saja, itu sangat berharga bagiku, jawab William. Kau menjadi pembicara yang manis setelah tumbuh dewasa. Terima kasih atas pujiannya. Tolong, pujilah aku lebih banyak lagi, Tuan. Celine menjentik dahi William, tetapi tidak terlalu kuat. Anak laki-laki itu hanya tersenyum melihat usaha tuannya untuk bersikap manis. Apakah kau sudah menyiapkan segalanya untuk perjalananmu? Tanya Celine. Perjalanan ke ibu kota akan memakan waktu setidaknya 10 hari dari Lon. Pastikan untuk membawa makanan dan air tambahan. Meskipun kau dapat berburu dan menemukan air di sepanjang jalan, akan lebih baik untuk membawa persediaan makanan dan air untuk keadaan darurat. Aku sudah punya, Tuan, jawab William. Bibi Helen memberiku cukup makanan dan air untuk bertahan setengah bulan. Bagus, Celine menganggukkan kepalanya. Akademi kerajaan adalah tempat yang bagus untuk belajar. Pastikan untuk menghindari masalah, kau mengerti. Jangan khawatir, Master. Bahkan jika aku tidak mencari masalah, masalah pasti akan mencariku. Itulah yang aku takutkan. Celine mendesah tak berdaya. Sejujurnya, dia sangat puas memiliki William sebagai muridnya. Meskipun dia telah kehilangan kekuatan sihirnya, dia tidak pernah berhenti berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat dirinya. Selama beberapa tahun terakhir, dia memastikan bahwa William mengembangkan ketahanan yang sangat kuat terhadap kutukan dan racun dengan kemampuan terbaiknya. Bagaimanapun, Celine akan menjadi bahan tertawaan besar jika kenalannya mengetahui bahwa muridnya mudah terpengaruh oleh kutukan, yang merupakan spesialisasi penyihir hitam. Aku benci perpisahan, jadi aku tidak akan mengikutimu ke gerbang Lon, Celine memeluk William. Kembalilah setelah kau cukup umur. Ada sesuatu yang perlu aku ajarkan padamu. Apakah ini mantra baru? Tanya William penasaran. Ya, mantra kuat yang akan membuatmu melampaui batas, jawab Celine sambil menyeringai. Jadi, pastikan untuk kembali setelah kamu merasa bahwa Akademi Kerajaan tidak bisa lagi mengajarimu apapun. Entah mengapa,
Aku tak sabar untuk mempelajari mantra yang akan kau ajarkan padaku, Master. Nantikan saja. William melambaikan tangan kepada masternya saat ia menaiki punggung Ella. Pendaftaran untuk Akademi Kerajaan akan segera dimulai. Itulah sebabnya ia harus pergi ke ibu kota sebelum pendaftaran berakhir. Celine dan James sama-sama tahu bahwa mereka tidak bisa menahan William di kota kecil seperti Lon selamanya. Jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menghambat pertumbuhannya dan itu bukan hal yang baik. Meskipun William baru berusia 14 tahun, Celine dan James sama-sama setuju bahwa sudah waktunya bagi bocah itu untuk melihat dunia. Karena itu, pergi ke Akademi Kerajaan Helan akan menjadi tempat terbaik untuk mengajarinya sisi lain dari cara kerja dunia di luar perbatasan Lon. Nyonya, apakah Anda sudah tahu? Tanya Oliver, si monyet beo. Masih terlalu dini untuk mengatakannya, Oliver, jawab Celine sambil melihat satu-satunya muridnya menghilang di kejauhan. Mungkin, saat dia kembali beberapa tahun lagi, kita akhirnya akan tahu jawabannya. Petik 2. Dimengerti, Nyonya. Oliver mengangguk. Dia menantikan hari saat William kembali ke Lon. Saya harap dialah yang disebutkan dalam ramalan. Oliver telah melihat William tumbuh dewasa dan dia dapat menjamin karakter anak laki-laki itu. Namun, seperti yang dikatakan Nyonya, Celine, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah anak laki-laki berambut merah itu adalah orang yang akan memenuhi ramalan peri. Tanda hubung. Helen merapikan pakaian William dan melilitkan jubah perjalanan di bahunya. Ketika dia merasa semuanya sudah beres, dia mencium pipi William sebelum melangkah mundur. James, Mordred, dan Anna mengucapkan selamat tinggal yang hampir membuat William menangis. Theo dan teman-teman William lainnya di Lon juga memeluknya dan mendoakannya agar selamat sampai ke ibu kota. Meskipun Eve baru berusia 3 tahun, dia adalah gadis yang sangat cerdas. Dia merasa bahwa kakak Will-nya akan meninggalkannya, jadi dia memegang erat pakaian William dan menangis. Mengapa putri kecil kita menangis? Tanya William sambil menggendong gadis kecil itu. Eve memeluknya seperti lintah sambil menutupi pakaian William dengan air mata dan ingusnya. Catatan penulis, ya, adalah kata pengganti yang saya gunakan untuk tangisan Eve. William mencium pipinya sambil tangannya mengusap lembut bagian belakang kepalanya. Jika dia masih memiliki kekuatannya, dia mungkin telah menggunakan mantra tidur untuk menidurkan sepupunya. Will, pergi, ya, jangan, Bibi Anna, kata William dengan ekspresi memohon. Anna melangkah maju dan membujuk Eve untuk melepaskan William. Jangan khawatir, kakakmu akan segera kembali. Dia hanya akan pergi sebentar untuk belajar. Eve mencengkeram pakaian William, tetapi Anna melepaskan jarinya dari William. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh saat mencoba meraih kakak Will-nya. Melihat ekspresi sedih Eve, hati William sangat sakit sehingga dia memutuskan untuk menggunakan salah satu senjata rahasianya untuk membujuk gadis yang menangis itu. William mengaktifkan keilahian lili dan sebuah lollipop muncul di tangannya. Dia membuka bungkus permen itu dan memberikannya kepada Eve. Ini dia, ini permen kesukaanmu, kata William seperti paman baik hati yang suka memberikan permen kepada anak kecil. Mata Eve tertuju pada lollipop itu dan meraihnya. William menyerahkannya padanya dan tangisannya langsung berhenti. Gadis baik, William menepuk kepalanya. Saat aku kembali, aku akan membawakanmu banyak permen dari ibu kota. Jadilah gadis baik sampai aku kembali, oke. Eve menganggukkan kepalanya dengan enggan saat ia mulai menjilati lollipop. Keilahian lili adalah senjata pamungkas melawan gadis kecil. Tidak, itu adalah senjata pamungkas untuk gadis-gadis dari segala usia. Selama tinggi mereka tidak melebihi 125 cm, 4,11 kaki, mereka tidak akan mampu menahan pesona lollipop. William menaiki punggung Ella dan mendesaknya untuk terus maju. Ia takut air matanya akan mulai jatuh jika ia tinggal lebih lama. Ella memahami perasaan William jadi ia mulai berlari secepat yang ia bisa, meninggalkan kota Lon. Baru ketika mereka berada 1 mil jauhnya dari Lon ia berhenti. William menoleh untuk melihat kembali ke kota kecil di kejauhan. Itu adalah tempat di mana ia tumbuh dewasa. Tempat yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kehangatan, dan cinta. Aku hanya 1 mil jauhnya dan aku sudah mulai merasa rindu rumah. William mendesah. Ia lalu mengeraskan hatinya dan menatap ke depan. Mama,
Ayo berangkat, ayo berbaris menuju ibu kota kerajaan Helan. Meyeh, teriakan bergema di udara saat karavan pedagang diserang oleh bandit. Tidak, tolong jangan sakiti putriku. Seorang wanita mencengkeram kaki bandit itu sambil memohon. Bandit itu menggendong seorang gadis kecil di lengannya, sambil mencibir ibu gadis itu. Jelas, dia tidak mau melepaskannya. Enyahlah, aku tidak suka barang bekas. Bandit itu meraung sambil menendang wanita itu. Tidak kek, Mama, gadis kecil itu meratap saat melihat tubuh ibunya jatuh ke tanah. Pria, ambil harta karun dan semua gadis cantik itu. Sedangkan yang lainnya, bunuh mereka semua. Pemimpin bandit itu memerintahkan sambil memenggal kepala salah satu penjaga karavan. Ya, para bandit itu menjawab serentak saat mereka melihat kereta dengan penuh keserakahan. Wanita itu dengan susah payah menyandarkan tubuhnya di tanah, tetapi luka yang diterimanya membuatnya tidak bisa berdiri. Lucy, wanita itu meneriakkan nama putrinya sambil air mata mengalir di sisi wajahnya. Mama, Lucy memanggil ibunya. Maaf, gadis kecil, tapi kau tidak akan pergi kemanapun. Lepaskan aku, aku ingin mamaku. Wah, si kecil meronta, tetapi semua itu sia-sia. Bandit itu jauh lebih kuat darinya dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menangis dan memanggil ibunya. Kelompok pedagang itu menjadi kacau karena para bandit itu menjarah dan membunuh sesuka hati mereka. Para penjaga kesulitan untuk melawan mereka karena para bandit itu lebih unggul jumlah. Lebih dari 100 bandit muncul entah dari mana dan menyergap mereka. Pemimpin kelompok pedagang, Benyamin, memimpin anak buahnya dan melawan para bandit itu dengan segenap kekuatannya. Namun, musuh-musuh mereka jauh lebih kuat dan lebih berpengalaman dalam pertempuran daripada mereka. Ketika harapan tampak sirna, dan akhir sudah di depan mata, suara siulan anak panah menembus udara. Panah itu mendarat di dahi pria yang menggendong seorang gadis kecil di lengannya, yang tidak berhenti berjuang untuk berlari ke sisi ibunya. Segala sesuatu terjadi begitu cepat hingga bandit itu jatuh ke tanah, tidak tahu bagaimana dia meninggal. Aku tidak menginginkan kekuasaan, tetapi aku tidak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah menderita. Suara seorang anak laki-laki muda menyebar di medan perang yang kacau. Pemimpin bandit itu melotot ke arah suara itu dan melihat seseorang yang tampak seperti seorang anak laki-laki, mengenakan jubah berkerudung, duduk di atas seekor kambing Amorian sambil memegang busur dan anak panah. Gerbang terbuka, gumam William sambil memasang anak panah lain di busurnya dan membidik. Di belakangnya, sebuah portal muncul dan sekawanan ibekses perang Amorian menyerang para bandit dengan marah. Anak panah William melesat lurus dan tepat saat menembus leher seorang bandit yang sedang menggendong seorang anak kecil di bahunya. Mama, gunakan war cry. Perintah William. Meyeh, teriakan perang Ella bergema di medan perang yang memperkuat kemampuan kawanan William hingga 30%. Kenapa kambing-kambing ini begitu kuat? Arg, seorang bandit berteriak kaget saat tanduk biru berkilau menusuk dadanya. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pemimpin bandit mundur saat ibeks perang muncul. Bagaimana binatang perang dari wilayah utara ini bisa muncul di sini? Benyamin, pemimpin kelompok pedagang, merasa bahwa gelombang pertempuran telah berubah menguntungkan mereka. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mendukung ibeks perang Amorian yang telah muncul dan melawan para bandit dengan semangat baru. Benyamin belum pernah melihat binatang buas ini sebelumnya, tetapi kata-kata pemimpin bandit dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sebagai seorang pedagang, dia sangat menyadari suku-suku di utara, tetapi mereka tidak pernah pergi ke sana untuk berdagang. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan saat ini. Yang terpenting adalah pendatang baru itu ada di pihak mereka. Prajurit, bunuh mereka semua. Benyamin meraung saat memimpin anak buahnya ke medan pertempuran. William terus menembakkan anak panahnya ke arah bandit yang melarikan diri. Anak panah yang digunakannya bukanlah anak panah biasa. Itu adalah anak panah baja yang ditempa oleh pandai besi terhebat Dillon, Barbatos. Selain kekuatan tusuknya, anak panah itu juga memiliki racun yang melumpuhkan yang diambil dari binatang 1000 tahun, Ampis baena. Siapapun yang tertusuk anak panah William akan menjadi lumpuh dan tidak dapat bergerak selama beberapa jam. Begitulah kuatnya racun binatang 1000 tahun. Kembalilah. Perintah William dan anak panah yang telah menembus para bandit itu terbang ke udara dan kembali ke tempat anak panah di punggungnya. Beberapa dari mereka masih berlumuran darah, tetapi William tidak peduli.
Dia tidak memiliki banyak anak panah dan masing-masing dari mereka sangat berharga. Siapa kamu? Pemimpin bandit itu meraung saat dia menyerang. William dengan kapak perangnya, hanya seorang penggembala, jawab William sambil menaruh busur dan anak panahnya di dalam cincin penaklukannya. Kemarilah, pemanggil badai. Kilatan cahaya ungu meledak dari cincin itu. William mencengkeram tombak sepanjang 2 meter itu dengan kuat saat sulur-sulur petir bergerak di sepanjang bilahnya. Ella kemudian menganggapnya sebagai petunjuk dan menyerang pemimpin bandit itu. William seperti seorang angkuh yang menunggangi kuda perang untuk berperang. Tombaknya siap menyerang saat pemimpin bandit itu menutup jarak. Seni perang Dewa Petir, bentuk ke-13. William meraung, maju terus, Gaebol. William melemparkan pemanggil badai dan tubuh tombak itu berderak dengan sambaran petir. Pemimpin bandit itu tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi serangan itu secara langsung, jadi dia melompat ke samping untuk menghindar. Dia berhasil dan tombak itu melewati sisinya hanya beberapa sentimeter saja. Pemimpin bandit itu kemudian segera berdiri di tanah dan bersiap untuk bertarung dengan William. Pada saat yang sama, serangkaian kata melayang di telinganya. Omae wa mou. Pemimpin bandit tidak mengerti kata-kata ini karena diucapkan dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Pada saat itulah wajahnya menjadi lemas dan kakinya ambruk di bawahnya. Saat pemimpin bandit jatuh, tubuhnya meluncur di tanah, karena momentum, dan hanya berhenti di depan kuku Ella. Seperti bandit yang ditembak William dengan anak panahnya, pemimpin bandit telah meninggal tanpa mengetahui bagaimana dia meninggal. William bahkan tidak melirik mayat di bawah kuku Ella untuk kedua kalinya saat dia melambaikan tangannya untuk mengendalikan Stormcaller. Pusaka keluarga-keluarga Ainsworth berkelok-kelok melintasi medan perang saat menuai nyawa para bandit seperti dewa kematian. Ketika bandit terakhir jatuh mati di tanah, Benyamin dan anak buahnya bersorak dan mengangkat senjata di tangan mereka untuk menyatakan kemenangan mereka. Semua orang dalam kelompok pedagang itu menghela napas lega karena mereka selamat dari pembantaian para bandit. Benyamin hendak mengucapkan terima kasih kepada dermawan mereka, ketika ia melihat bahwa anak laki-laki muda yang mengenakan tudung kepala itu telah menghilang. Bahkan para ibex perang Amorian yang telah menginjak-injak dan menusuk para bandit itu tidak terlihat dimanapun. Keheningan mencekam menyelimuti mereka saat Benyamin dan para pengawalnya saling melirik dengan ekspresi tercengang. Apa kita baru saja diselamatkan oleh hantu? Salah satu pengawal bertanya dengan suara terbata-bata. Itu tidak mungkin, kan? Pengawal lain memberikan pendapatnya. Ini adalah pendapat yang sama dari semua orang dalam kelompok pedagang, tetapi faktanya tetap bahwa mereka tidak dapat menemukan dermawan mereka. Seperti hantu, ia muncul dan menghilang seperti angin sepoi-sepoi yang berlalu. Dia nyata, teriak gadis kecil yang menopang ibunya dari tanah. Dia bukan hantu, dia menyelamatkan aku dan ibu dari para bandit jahat itu. Semua orang menatap gadis itu dan menganggukkan kepala. Mereka telah melihat anak laki-laki itu dengan kedua mata kepala mereka sendiri, jadi mustahil bagi mereka untuk mengatakan bahwa dia tidak nyata. Ya, dia nyata, sama nyatanya dengan kamu dan aku, jawab Benyamin. Kita akan berterima kasih padanya jika kita bertemu dengannya lagi di masa depan. Itulah satu-satunya hal yang bisa dikatakan Benyamin untuk menenangkan rakyatnya. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, dia berharap bisa bertemu lagi dengan anak laki-laki misterius yang telah menyelamatkan seluruh hidup mereka tanpa meminta imbalan apapun. Setelah kelompok pedagang ini tiba di tempat tujuan, kisah tentang seorang penggembala muda yang memimpin kawanan ibexes perang Amorian menyebar ke seluruh negeri. Pada saat ini terjadi, William telah tiba di ibu kota kerajaan Helan dan telah berhasil mendaftar di Akademi Kerajaan. Mama, akhirnya aku melihatnya. Meyeh. William dan Ella saat ini berada di lereng gunung sambil mengagumi ibu kota kerajaan Helan, Gladiolus. Tembok kota yang tinggi membuat William teringat akan kota-kota dalam film fantasi yang pernah ditontonnya di bumi. Gladiolus tampak seperti benteng yang tidak dapat ditembus yang dapat dengan mudah menahan pengepungan dari Bistide. Lambang pedang dan perisai keluarga kerajaan terpampang di bendera-bendera di benteng kota yang berkibar tertiup angin. Seolah-olah mereka menyambut kedatangan William dan mendesaknya untuk memasuki gerbang kota sesegera mungkin. Ayo pergi, Mama, William menepuk leher mamanya. Ayo kita kunjungi ST dulu sebelum kita mendaftar di Royal Academy. Meyeh, ST telah mengiriminya surat 4 bulan lalu, menanyakan apakah dia akan masuk Royal Academy tahun ini. Setelah mendapat balasan positif dari William,
ST segera membuat persiapan untuk menyambutnya di ibu kota. Anak laki-laki itu memberi William alamat rumah bangsawan mereka dan menyuruhnya mampir begitu dia tiba di kota. Masih ada beberapa hari sebelum dimulainya pendaftaran, jadi William tidak terburu-buru untuk mengunjungi akademi. Dia telah bertukar banyak surat dengan ST, Ian, dan Isaac selama 4 tahun terakhir dan hubungan mereka semakin erat sejak saat itu. Ketika William dan Ella akhirnya mencapai gerbang, mereka menyadari bahwa mereka harus mengantre untuk berpartisipasi dalam inspeksi. Menurut prosedur, William seharusnya juga mengantre bersama yang lain, tetapi ST dengan tegas menyuruhnya pergi ke pintu masuk khusus yang diperuntukkan bagi keluarga bangsawan. ST telah memberinya lencana khusus yang akan memungkinkannya melewati gerbang khusus tanpa diperiksa. William menuntun Ella ke gerbang yang terletak di dekat pintu masuk utama kota. Para penjaga yang menjaga pintu masuk menatap William dengan penuh minat. Ketika anak laki-laki itu hanya beberapa meter dari pintu gerbang, seorang penjaga gemuk menghalangi jalannya. "Wah, apakah ini pertama kalinya kamu mengunjungi ibu kota?" Seorang penjaga gemuk bertanya sambil tersenyum. Dia telah berhadapan dengan banyak orang yang mencoba memasuki gerbang yang diperuntukkan bagi para bangsawan untuk menemukan cara yang lebih cepat untuk memasuki kota. "Ya, Tuan Pengawal," William menganggukkan kepalanya. "Ini pertama kalinya saya mengunjungi ibu kota. Kota ini tampak begitu megah dari jauh dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang ada di dalam kota." Pengawal bertubuh gemuk itu menilai anak laki-laki muda yang duduk di atas seekor kambing Angora. Anak laki-laki berambut merah itu mengenakan pakaian yang layak, yang tidak membuatnya tampak seperti seorang petani. Bahkan jubah bepergian yang dikenakannya tidak tampak terlalu lusuh. Karena itu, penjaga gemuk itu memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu sebelum menyuruh William berbaris di pintu masuk utama untuk memasuki kota. "Gerbang ini hanya diperuntukkan bagi para bangsawan kerajaan," kata pria gemuk itu dengan jelas dan tegas. "Apakah Anda punya tanda pengenal?" William tersenyum dan mengangkat lencana yang diberikan kepadanya oleh ST. Ketika penjaga gemuk itu dan rekan-rekannya yang lain melihat lencana itu, mereka semua berdiri tegak dan menatap William dengan pandangan yang berbeda. Bolehkah saya lewat?" tanya William. Ya, penjaga gemuk itu tergagap saat dia minggir untuk memberi kesempatan kepada William untuk masuk. "Terima kasih, Tuan Penjaga." "Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan tugas saya, Tuan." William mengangguk. Dia masih ragu apakah lencana yang diberikan ST kepadanya benar-benar berfungsi. Untungnya, itu asli dan dia bisa memasuki gerbang tanpa masalah. Wow, William menatap dengan mata terbelalak ke kota abad pertengahan di depannya. Jalan-jalan berbatu, dan gedung-gedung membuat jantung William berdebar kencang di dalam dadanya. Entah mengapa, ia dapat mendengar musik latar dari pertempuran besar yang akan terjadi di dalam kepalanya. Beberapa orang memperhatikan tatapan mata William yang berbinar dan langsung menjulukinya sebagai orang desa. Ada juga yang menatapnya dengan ekspresi geli. Mereka merasa lucu melihat seorang anak laki-laki menunggangi seekor kambing. Meskipun bukan hal yang aneh, itu adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu di kota Gladiolus. "Meyeh, maaf, Mama, aku terbawa suasana." "Meyeh." Ella menyadarkan William dari lamunan karena ia dapat merasakan bahwa orang-orang sedang melihat bayinya dengan geli dan ejekan. Jika William tidak menyuruhnya untuk bersikap baik sebelum memasuki kota, ia mungkin sudah menyerang orang-orang itu dan menendang wajah mereka. Setelah William kembali tenang, ia memutuskan untuk bertanya-tanya untuk menemukan Es Manor di kota itu. Anehnya, tidak ada satupun orang yang ia tanya tahu lokasi Lilac Land. Karena memang begitu, William memutuskan untuk bertanya kepada seorang penjaga patroli yang dilihatnya di kejauhan. Awalnya para penjaga patroli mengabaikannya, tetapi William datang dengan persiapan. Dia mengeluarkan lencana dari cincin penyimpanannya dan menunjukkannya kepada kapten penjaga. Sama seperti apa yang terjadi di gerbang kota, para penjaga patroli tiba-tiba berubah 180 derajat dalam cara mereka memperlakukan William. "Lilac Land," kapten penjaga yang ditanya William merenung. Namanya terdengar familiar, tetapi aku tidak ingat di mana itu. "Kapten, bukankah jalur itu terletak di lantai 2 kota?" Komentar rekan kapten penjaga. "Aku pernah ditugaskan untuk berpatroli di daerah itu beberapa kali di masa lalu, jadi saya sangat yakin bahwa Lilac Land ditemukan di tingkat kedua Gladiolus." "Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku cara menuju ke lantai 2? Pinta William.
Aku sedang mengunjungi seorang teman dan kediamannya terletak di Lilac Land. Mau bagaimana lagi? Kapten Garda mengangguk. Karena kau sudah mengenal tempat ini, bawa anak ini ke pos pemeriksaan di lantai 2. Pastikan untuk kembali setelah menyelesaikan tugasmu. Baik, Kapten. Penjaga patroli itu menyeringai pada William. Ayo pergi, nak. Tidak setiap hari aku mengawal seorang penggembala di Gladiolus. Terima kasih, semuanya. William membungkuk. Tidak apa-apa. Kami hanya menjalankan tugas kami, jawab Kapten Garda sambil tersenyum. Jika kau menemui kesulitan lain, jangan ragu untuk menemuiku. Namaku Aaron. Terima kasih, Tuan Aaron. William mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika William akhirnya tidak terdengar lagi, Aaron menghela napas lega. Ia terkejut bahwa seorang anak kecil membawa lencana Ordo Kesatria Gladiolus. Ordo Kesatria memiliki otoritas tertinggi di kota itu. Hanya orang-orang yang memiliki keterampilan dan bakat luar biasa yang dapat masuk ke dalam jajarannya. Bahkan para bangsawan tidak dapat menggunakan uang dan pengaruh mereka untuk mengirim anggota keluarga mereka untuk menjadi bagian dari Ordo Kesatria. Tentu saja, ada juga pengecualian. Mereka yang melakukan pelayanan berjasa bagi kerajaan juga dapat bergabung dengan jajaran mereka, dengan izin raja. Setiap kesatria yang tergabung dalam ordo tersebut diperlakukan seperti selebriti di Gladiolus. Itu adalah posisi yang diperjuangkan oleh setiap warga di kerajaan Helan. Bagaimana anak itu bisa mendapatkan lencana itu? Pikir Aaron. Apakah dia mencurinya? Aaron segera menolak ide ini karena tidak mungkin melakukannya. Bagaimanapun, para anggota ordo kesatria sangat kuat. Masing-masing dari mereka mampu menghadapi ancaman level S sendiri. Itu hanya menyisakan satu kemungkinan lain. Anak muda itu pasti telah melakukan sesuatu dengan baik, karena tidak seorang pun di Ordo Kesatria akan cukup bodoh untuk memberikan lencana mereka kepada sembarang orang. Inilah tempat yang kau cari, kata petugas patroli itu sambil melihat alamat yang diberikan William. Ikutlah denganku. Petugas patroli itu berjalan menuju gerbang, sementara William dan Ella mengikutinya dari belakang. Sebelum petugas dan William sempat memperkenalkan diri, gerbang terbuka dan seorang lelaki tua yang dikenalnya keluar sambil tersenyum. Sudah lama tak bertemu, William, Herman menyapa bocah itu dengan nada santai. Paman Herman, senang bertemu denganmu lagi, jawab William sambil tersenyum. Wah, sepertinya kalian berdua sudah saling kenal, komentar petugas patroli itu. Sekarang aku akan kembali ke tugasku. Sampai jumpa, William. Terima kasih, Tuan Brown. William melambaikan tangan kepada lelaki baik hati yang membantunya di sepanjang jalan. Ketika petugas patroli itu sudah tidak terlihat lagi, Herman menuntun William masuk ke dalam rumah besar itu. Senyum di wajah William menegang ketika seorang lelaki tampan berdiri di depan pintu masuk utama dengan lengan disilangkan di dada. Kau masih terlihat sebodoh dirimu saat berusia 10 tahun. Ian mendengus. Sudah 4 tahun berlalu dan kamu masih datang bulan. Tanya William. Kamu harus benar-benar menemui dokter. Datang bulan dalam waktu yang lama bisa jadi berarti kamu menderita penyakit serius. Mungkin ada hubungannya dengan otakmu. Kamu masih fasih bicara seperti biasa. Dan kamu masih menyebalkan seperti biasa. Kedua anak laki-laki itu mendengus bersamaan. Jelas, meskipun mereka berdua semakin dekat, mereka masih tidak bisa menahan keinginan untuk saling mengejek setiap kali bertemu. Hah, gelombang, kenapa kalian berdua tidak bisa akur? ST mendesah saat muncul di belakang Ian. William, selamat datang di Gladiolus. Aku akan menjadi tuan rumahmu sampai kamu berhasil mendaftar di Royal Academy. Aku menantikan keramah tamahanmu. William melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. ST memegang tangannya dengan erat dan menjabatnya 2 kali sebelum melepaskannya. Ayo masuk, aku tahu kamu lelah karena perjalananmu, kata ST sambil memberi isyarat menyambut. Kami juga sudah menyiapkan jerami terbaik untuk Ella. Meyeh, sama-sama, Ella. ST akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan Ella meskipun dia tidak bisa memahami bahasanya seperti William. Ini adalah salah satu alasan mengapa William menganggap ST sebagai orang yang menarik. Selain itu, Ella pandai menilai karakter. Dia sudah memberitahu William sejak lama bahwa ST adalah orang yang baik. Tentu saja, William mempercayai penilaian ibunya sehingga dia cukup senang memiliki ST sebagai temannya. ST membawa mereka ke ruang tamu, di mana seorang wanita cantik berambut pirang panjang dan bermata hijau tengah menunggu mereka.
Ia duduk di kursi dan menatap William dengan tatapan mata yang ramah. William, aku ingin memperkenalkanmu pada ibuku, Elizabeth Wells Newman. Ibu, ini teman baikku William, William von Ainsworth. Senang bertemu denganmu, Nyonya. William menundukkan kepalanya dengan hormat. Senang sekali bertemu denganmu, William, kata Elizabeth sambil tersenyum. Aku sudah mendengar banyak hal tentangmu dari ST. Ah, jangan ragu untuk memanggilku ibu mulai sekarang. Ibu, ST cemberut sambil berpegangan erat pada gaun Elizabeth. William merasa reaksi ST sangat lucu, tetapi dia tetap menjaga ekspresi netral di wajahnya. Dia tidak ingin meninggalkan kesan pertama yang buruk pada ibu ST. Kau pria muda yang baik, puji Elizabeth. Kau akan menjadi suami yang sempurna untuk putriku. Jika aku punya anak perempuan. Elizabeth melirik ST sekilas sebelum memfokuskan perhatiannya pada William. Ekspresi wajah ST tak ternilai harganya dan Elizabeth merasa sulit menahan tawa yang menggelegak di dalam dadanya. Saya pasti akan menikahi putri Anda, jika Anda memilikinya, Nona, jawab William dengan seringai tak tahu malu. Baiklah, sebaiknya Anda mengingat kata-kata Anda, Little Will, Elizabeth terkekeh. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Petik 2. Tentu saja, William mengangguk. Pria tampan pasti tahu cara menepati janji. Saya makin menyukai Anda. Elizabeth cukup puas dengan sikap William. Dia tidak seperti para pewaris bangsawan yang sombong dan angkuh. Ibu ST mengagumi keberanian dan selera humor William. Baiklah, saya tidak bisa memaksakan masalah ini, pikir Elizabeth. Lebih baik biarkan alam yang berjalan sebagaimana mestinya. William dan Ella diperlakukan sebagai tamu VIP di kediaman Newman. Bahkan Ian berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengejek William di depan Elizabeth. Jam demi jam berlalu saat Elizabeth mendengarkan kisah William tentang Lon dan kehidupan di pedesaan. Elizabeth terlahir sebagai bangsawan dan tinggal di samping nona mudanya setelah dia dewasa. Setelah mereka dikirim ke kerajaan Helan, beberapa hal terjadi dan dia terpaksa meninggalkan sahabatnya. Meski begitu, mereka berdua masih memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain dan persaudaraan mereka tetap kuat selama bertahun-tahun. Kisah William seperti angin segar yang mengingatkannya pada masa mudanya. Suatu hari nanti, aku akan pergi dan mengunjungi Lon, kata Elizabeth setelah mendengar kisah William. Mungkin udara segar pedesaan akan menyegarkan gaya hidupku yang monoton. Kehidupan di Lon kasar, tetapi memiliki pesona pedesaan yang tidak akan Anda temukan di kota. William bagaikan seorang penjual yang akan menutup transaksi. Itu adalah tempat yang sempurna untuk pensiun dan menjalani hari-hari dengan tenang. Kedengarannya seperti surga. Itu adalah sepotong surga yang terletak di tepi barat kerajaan. Aku yakin kau akan menyukainya, Lady Elizabeth. Aku juga menginginkannya, Little Will. Kakekku mungkin pelit terhadap hama, tetapi dia memperlakukan tamu seperti teman lama. Mungkin, kalian berdua akan akur, my lady. Ya ampun gelombang, aku benar-benar tak sabar bertemu kakekmu. Elizabeth terkekeh. Akan lebih baik jika aku meletakkan dasar untuk hubungan yang baik antara keluarga kita. William tidak tahu apa yang dipikirkan Elizabeth karena dia sangat bahagia saat itu. Dia bisa tahu bahwa wanita cantik di hadapannya benar-benar tertarik untuk mengunjungi kampung halamannya. Setelah makan malam lebih awal, William dan Ella masuk ke kamar yang khusus disiapkan untuk mereka. Kamar itu sangat luas dan memiliki tempat tidur besar. Saat William meletakkan kepalanya di bantal, dia langsung tertidur. Dia telah berkemah selama beberapa hari terakhir dan tidur di luar tidak senyaman tidur di tempat tidur yang tampaknya terbuat dari marshmallow. Ella berbaring di sampingnya karena tempat tidurnya lebih dari cukup besar untuk menampung mereka berdua. Dia juga lelah karena perjalanan mereka. Suara dengkuran pelan bergema di sepanjang dinding kamar saat kedua tamu itu tidur tanpa mimpi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. ST, William persis seperti yang kau gambarkan, kata Elizabeth sambil menepuk kepala putranya. Anak yang sangat menarik, namun misterius. Sayang sekali kekuatan sihirnya telah disegel. Aku khawatir dengan perlakuan yang akan diterimanya dari akademi. ST mendesah. Kemungkinan besar, dia akan dikirim ke kelas bela diri karena dia tidak dapat menggunakan sihir. Kau tidak perlu khawatir tentang dia, jawab Elizabeth. Seseorang yang telah melangkah maju untuk menahan langit yang runtuh untukmu tidak akan terpengaruh oleh sistem picik di akademi kerajaan. Bahkan, aku menantikan kerusakan yang akan ditimbulkannya.
Elizabeth terkekeh tanpa disadarinya. Aku sudah merasa kasihan pada dekan Akademi Kerajaan. Dia akan mendapatkan satu mahasiswa baru yang merepotkan tahun ini. ST membayangkan William melakukan sesuatu yang nakal dan tidak dapat menahan tawa. Ia juga merasa bahwa William bukanlah orang yang akan menerima begitu saja. Ia telah melihat bagaimana William menangani situasi dengan para pengikut sekte Misty Dillon. Lagi pula, aku percaya padanya, pikir ST sambil merona merah di wajahnya. Ia pasti akan membuat heboh begitu ia memasuki Akademi Kerajaan. Aku juga tidak sabar untuk melihat seberapa besar peningkatannya selama 4 tahun kita tidak bertemu.